Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita masuk ke materi terakhir di dalam pembuatan denah bangunan, teman-teman. Jadi setelah kemarin kita menggambar untuk dinding bangunan, kita di sini akan menggambarkan untuk denah rencana atap. Jadi di sini saya akan gambarkan untuk dua jenis dari atap yang akan kita gunakan. Yang pertama jenis atap limasan dan yang kedua atap pelana. Jadi silakan nanti kalian bebas akan menggunakan tipe atap yang mana. Ini saja di sini akan saya gambarkan untuk perbedaannya. Untuk atap limasan, nah di sini untuk terlihat tampak tiga dimensinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia memiliki 4 bidang atap ke arah kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi gambarannya ketika nanti ada air hujan yang turun dari atas, dia buangan airnya itu ke arah kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Nah, beda dengan atap pelana, dia hanya memiliki 2 bidang atap, ke arah kanan dan kiri. Jadi buangan airnya hanya ke arah kanan dan kiri. Ini untuk penggambaran lebih detailnya lagi, ketika dia disandingkan, ini untuk atap limasan, dia bagian depannya ada bidang lagi. Nah, ini untuk atap pelana. Jadi bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Kalau dilihat dari atas, untuk atap limasan akan terlihat seperti ini. Memiliki 4 bidang atap, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau untuk atap pelana, kalau dilihat dari atas, dia hanya memiliki 2 bidang, kanan dan kiri. Nah, khusus untuk atap limasan, di sini kan karena ada garis kemiringannya ya teman-teman. Garis kemiringan di sini untuk besarannya wajib 45 derajat. Jadi, ketika dia tampak dari atas atau denah rencana atap yang tampak dari atas, ketika kalian menggambarkan atap limasan, garis kemiringan di sini besarannya harus 45 derajat ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa harus 45 derajat. Oke. Nah, akan sedikit berbeda ketika dia digambar di tampak. Jadi itu tadi denah rencana atap, ini untuk tampak. Kalau tampak, garis kemiringannya bebas. Bukan 45 derajat, tapi bisa menyesuaikan sesuai dengan yang akan kalian gambar. Entah itu 30 atau 35. Seperti itu teman-teman. Saya akan masuk ke penggambarannya langsung. Di sini yang pertama, silakan kalian buat layar terlebih dahulu, yaitu garis atap ke layar properties. Nah, kalian buat garis atap dengan tebal yaitu 0,3 mm. Lalu kalian oke. Nah, untuk garis tipenya yang kita buat di sini itu menggunakan ISO dash atau dash line. Nah, kalau ketika kalian memilih line tab di sini, ketika kalian klik 2 kali dan dia belum muncul untuk tipe garis dash di sini, bisa kalian lewat saja teman-teman sesuai seperti tutorial kemarin. Ini kalian pilih ke garis dash di sini. Lalu kalian klik OK saja dan dia akan muncul pilihan dash di sini. Jadi bisa kalian pilih saja. Nah, kemudian di sini saya punya dua jenis penggambaran, teman-teman. Untuk bangunan yang tidak menempel dengan pagar dan bangunan yang menempel dengan pagar. Jadi yang pertama, untuk penggambaran bangunan yang tidak menempel dengan pagar, kita masukkan perintah polyline atau PL enter. Nah, kita tarik ujung dari setiap bagian luar dari bangunan yang kita miliki. Jadi kita klik di sini, kita klik di sini. Jadi dia mengelilingi bangunan kalian di sisi luarnya. Nah, sampai ujung ke awal. Oke, setelah kita cek, nah ini teman-teman, dia udah mengelilingi bangunan yang kita miliki. Kemudian kita masukkan perintah offset atau O enter sejauh 70 cm ke arah luar. Kemudian untuk acuan yang kita buat dengan polyline tadi itu bisa kita hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, kenapa kita offset di sini, teman-teman?
Ini fungsinya untuk sebagai tritisan. Jadi apa sih itu tritisan? Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kalian memiliki sebuah atap bangunan rumah, ini kan ada seperti dilebihkan seperti itu ya, teman-teman, untuk atapnya. Ini yang dinamakan untuk tritisan dari atap yang akan kita buat. Jadi dia dilebihkan untuk atapnya. Seperti itu teman-teman, itu yang dinamakan tritisan. Oke, untuk panjang dari tritisan itu sendiri, saya sarankan menggunakan 70 cm. Jadi sebenarnya idealnya itu di angka 60 sampai 100. Jadi kita bisa gunakan di angka 70 cm. Kemudian karena di sini saya akan gambarkan yang pertama itu untuk atapnya yaitu tipe limasan. Jadi full depan, belakang, kanan, kiri itu limasan semuanya. Saya pertama masukkan perintah line. Saya tarik dari ujungnya di sini. Kita matikan ortonya biar kelihatan. Nah, di sini kan ada sudut yang terbentuk nih, teman-teman. Kita klik di keyboard yang kita miliki, tab, dan masukkan 45. Jadi mungkin saya ulangi sekali lagi. Kita line, tarik dari ujung, kemudian kita tab dan masukkan 45 derajat. Nah, di sini tinggal kita mirror saja ke sisi yang satunya. Kita cari midpoint-nya. Sini ya, pastikan ortonya hidup. Kemudian kita fillet atau F enter dari garis di sini ke garis yang satunya. Nah, kenapa di awal saya jelaskan itu untuk garis kemiringannya harus 45 derajat? Itu fungsinya di sini, teman-teman. Nah, ini kan sudut dari bangunan yang kita miliki. Nah, ini kan sudut dari garis atap yang kita buat tadi. Jadi kenapa harus 45? Agar dia menempel di keduanya. Dia menempel dari ujung atap yang kita buat ke ujung bangunan yang kita miliki. Jadi dia pas. Seperti itu, teman-teman. Kenapa harus 45 derajat? Kemudian setelah kita membuat satu segitiga di sini, untuk bagian belakang pun kita mirror, kita cari midpoint-nya. Nah, di sini untuk bagian belakang dari atap limasan yang akan kita buat. Kita masukkan perintah lain lagi untuk menggambarkan garis puncaknya. Nah, ini untuk puncak dari atap yang akan kita buat. Kemudian, karena di sini ada perpotongan, kita berikan garis kemiringan di sini juga. Kita copy saja dari depan ke arah sini, teman-teman. Jadi, di sini kan udah tergambar ya, kurang lebih tadi. Nah, ini kan karena dia melebihi dari garis di sini atau dia menabrak di sini, kita potong untuk garis yang menabrak ini, teman-teman. Kita masukkan perintah trim. Dan untuk bagian samping sini pun, karena saya akan buatkan juga untuk jenis atap limasan, ini bisa kita copy dari sini. Copy, dan kita tarik mirrornya atau MI ke midpoint dari atap yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, setelah itu tinggal kita tarik garis puncak dari atap yang kita buat. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar kasarnya. Kemudian di sini akan kita rapikan sedikit. Nah, di sini kan untuk gambaran dari atap limasan itu sendiri harusnya di bagian belakang di sini kan bisa dilihat ya, teman-teman. Untuk rumah yang kita miliki di sini kan menyambung atau nggak ada perpotongannya. Otomatis garis di sini pun dia harus menyambung atau sebidang untuk bagian atapnya. Ini tinggal kita potong saja hingga batas puncak dari atap di sini. Kita masukkan TR, kita ambil acuannya di sini, dan kita potong. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi dia tergambar sebagai satu bidang atap. Kurang lebih seperti ini ketika dia di bagian depan, belakang, dan samping menggunakan atap limasan, teman-teman. Nah, kalau kalian mau sedikit membuat modifikasi atau kalian ubah di bagian sampingnya ini, misal kalian pengen buat berbentuk seperti pelana, ini bisa saja, teman-teman. Caranya cukup mudah, untuk segitiganya kita hapus dan garisnya di sini tinggal kita tarik sampai ujungnya saja. Nah, di sini otomatis dia tergambar sebagai atap pelana.
Jadi di sini atap pelana, di bagian yang besar ini dia atap limasan. Seperti itu teman-teman. Atau semisal untuk bagian sini pun kalian mau buat pelana teman-teman. Ini bisa saja. Kita pilih saja untuk segitiganya kita hapus. Nah, untuk garisnya ini kita tarik sampai depan. Nah, garis di sini itu pastikan dia di tengah-tengah dari bidang atap yang kita miliki teman-teman. Karena ini menggambarkan garis puncaknya. Seperti ini pun bisa. Jadi bagian depan dia pelana, samping pelana, cuman di sisi sini dia masih atap limasan. Atau bisa kita modifikasi sekali lagi, yang bagian sini pun kita bentuk pelana teman-teman. Jadi garis di sini kita tarik sampai ujung. Nah, karena ini atap pelana, otomatis segitiga di sini juga kita hapus. Di sini kita hapus. Nah, kita buat saja. Kita ambil mirror di sini atau garis segitiga apa? Garis miring di sini, kita mirror saja ke arah belakang. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini kalau gambarannya full pelana. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa kalian modifikasi sendiri. Sini saya ada gambarannya. Kalau dia full pelana, otomatis kurang lebih seperti ini. Dia buangan airnya ke sini, dan di sini juga ke sini, ke sini. Kalau dia memiliki satu limasan di bagian ujungnya atau pojok di sini, otomatis gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi udah beda nih teman-teman. Sini full pelana, ini udah ada kombinasinya sedikit. Nah, kalau full limasan, dia akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ini dia di sampingnya pelana, di bagian depan limasan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Silakan dipahami lagi. Pastikan untuk arah buangan airnya itu pas. Jadi ketika nanti digambarkan kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih untuk penggambaran dari buangan air dari atap itu sendiri seperti ini teman-teman. Jadi di sini sangat penting untuk kalian pahami ya penggambaran dari atap di sini agar kalian tidak salah nanti ketika menggambarkan sebuah atap, entah itu limasan atau pelana. Oke, silakan ini bisa mungkin dibuat untuk menjadi referensi sebagai arah buangan air dari dua tipe jenis atap yang kita buat tadi. Kemudian, ketika kita menggambarkan atap dari bangunan yang kita miliki dengan bagian dinding dari rumah kita menempel dengan pagar, otomatis di sisi yang menempel di sini, ketika dia ada arah buangan air ke arah pagar, dia harus membuat talang air. Jadi di arah kiri dan kanan dari rumah kita, ini kan menempel pagar ya. Jadi kita lihat, kalau misal katakanlah tipe yang kita gunakan adalah full limasan di sini, dia kan ada arah buangan air ke kiri dan ke kanan. Nah, otomatis di bagian kiri dan kanan dari bangunan yang kita miliki nanti akan dibuat menjadi talang cor. Atau buangan air di sini akan berhenti di talang cor. Nah, mungkin akan saya praktekkan langsung saja. Jadi yang pertama, kita buat line terlebih dahulu di batas atau pertemuan dari pagar dan dinding yang kita miliki. Kita garis di bagian dalamnya. Nah, di sini ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan atau geser sejauh 25 cm. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sisi satunya pun juga sama. Kita masukkan line di sini. Nah, oke, kita tarik sampai ujung. Ini kita geser sejauh 25 cm. Kemudian kita masukkan perintah polyline. Jadi kurang lebih sama dengan gambar sebelumnya. Polyline. Kita ambil ujungnya dari sini, teman-teman. Jadi bukan dari ujung bangunan lagi, tapi dari ujung batas yang kita buat tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kurang lebih sampai, ya maaf, harusnya sampai ujung sini. Kemudian ini sampai ujung sini. Kemudian bagian belakangnya pun sama. Dari ujung sini sampai ujung yang satunya. Kemudian
Untuk bagian yang tidak menempel dengan batas pagar, kita offset sejauh 70 cm. Bagian sini dan bagian belakang, ini kita offset 70. Nah, jadi ini kita offset ke arah luar, sini pun kita offset ke arah luar. Nah, di garis di sini bisa kita hapus saja karena ini hanya sebagai acuan di awal tadi. Kemudian, karena garis di sini yang akan kita gunakan, nah ini kita sambungkan ke garis yang telah membentuk tritisan. Jadi ini bisa kita tarik manual di sini sampai ujung, atau dengan perintah extend, EX, enter. Kita ambil batasnya di sini dan kita extend. Kita ambil batasnya di sini, klik enter sekali dan kita panjangkan garis di sini. Ini pun bisa kita gunakan untuk bagian belakang, extend. Kita ambil batasnya dan kita enter sekali lagi. Nah, otomatis dia sudah menyambung jadi satu. Nah, agar dia menjadi satu bagian utuh, kita gabungkan saja dengan perintah join atau J enter. Nah, jadi untuk buangan airnya di sini dia bukan melebihi dari batas luas dari tanah yang kita miliki, teman-teman. Jadi dia digeser masuk untuk penggambaran talang cor yang kita miliki nanti. Di sini pun sama karena dia menempel dengan pagar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kurang lebih sama di sini akan saya gambarkan atap limasan terlebih dahulu. Caranya sama, kita tap, masukkan 45, kemudian kita mirror, kita ambil midpointnya. Nah, kita pastikan itu dia ketika kita membuat mirror itu di titik segitiga ini atau di midpoint dari garis atap yang kita miliki. Ortonya kita hidupkan, tinggal kita fillet atau F enter. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tinggal kita mirror saja di bagian sini, otomatis dia udah pas. Nah, bedanya tadi ketika kita gambarkan di sini, dia kan menempelnya di pojok bangunan yang kita miliki ya teman-teman. Nah, ini kan dia nempelnya di pojok bangunan. Nah, tapi ketika dia membuat bangunan rumahnya ini menempel dengan pagar dan dia dibentuk di sini untuk pembuatan talang cor, otomatis garis di sini pun memang tidak menempel di pojok dari bangunan yang kita miliki. Cuman ini tidak masalah karena apa? Ini nanti akan sebagai bidang dalam pembuatan talang cor yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Tapi di sisi satunya, ketika dia tidak menempel di talang cor atau ini udah di pojok bangunan, otomatis dia menempel pas di sudutnya. Seperti itu. Kemudian kita tarik ujung di sini untuk membentuk garis puncaknya. Kemudian ini pun tinggal kita copy sini, kita trim, dan sini tinggal kita copy. Kurang lebih sama teman-teman dengan pembentuk penggambaran garis atap di sebelumnya, hanya saja bedanya karena ini tadi menempel dengan batas tanah atau menempel dengan pagar, dia harus diberi celah sedikit di sini sebagai nantinya untuk penggambaran talang cor. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman hasil jadinya ketika dia menggambarkan atap bangunan dengan ada talang cor di sisi bagiannya. Nah, ini pun ketika kita modifikasi, misal ini, kita ubah ke atap pelana. Nah, kurang lebih kan seperti ini teman-teman. Kalau kita cek ketika dia bagian samping ini menggunakan atap pelana, ini ya, ini kan buangan airnya ke arah depan dan belakang saja. Tidak ada ke arah samping. Gitu ya teman-teman. Otomatis untuk atap di sini pun karena tidak ada buangan air yang ke arah samping, di sini bisa kita tempel untuk atapnya. Jadi kita geser sedikit. Karena dia di sini tidak menggambarkan talang cor, teman-teman. Jadi ketika dia tidak ada buangan air yang ke arah sini atau ke arah luar, otomatis dia tidak perlu digambar talang cor. Kurang lebih seperti ini udah cukup. Di sini dia digambarkan talang cor, di
di sini dia menempel dengan pagar. Seperti itu ya teman-teman. Ini kalau gambarannya dia kombinasi atap limasan dan atap pelana. Silakan kalian kreasikan sendiri dengan menggunakan acuan untuk buangan airnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ketika kalian udah menggambarkan untuk denah dari rencana atap yang kita miliki, di sini karena yang saya sebutkan tadi, karena kita memiliki talang cor di sini, ini pun bisa kita gambarkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita masuk ke layar arsir, kita align di sini ya, teman-teman. Kita ambil dari ujung batas atap yang kita buat tadi. Ini kan berhentinya di sini ya. Ini kita move sejauh 70 cm. Kemudian kita offset sejauh 15 cm ke arah dalam ya teman-teman. Jadi kita geser 70, lalu kita offset sejauh 15 ke arah dalam. Kemudian di sini akan saya gambarkan untuk penggambaran talang cor itu sendiri. Jadi kita gambarkan langsung ya teman-teman. Kita masukkan rectangle dari ujung sini sampai ujung satunya. Ini. Kemudian di sini kita masukkan perintah H atau H, enter. Kita pilih yang namanya Arcon atau penggambaran ketika dia menggunakan beton. Sini ya. Oke, kita pilih select saja di sini karena tadi kita buat rectangle. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini skalanya bisa kita atur dengan perintah PR. Kita perkecil sedikit 0,8 misal. Oke, mungkin kalau belum berubah, kita ubahnya di sini aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada gambaran untuk pembuatan talang cor di sini nanti ya, teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan talang cor di sisi bangunan kalian, itu harus kita gambarkan juga dia di sini dengan simbol beton atau arsiran Arcon tadi. Kemudian untuk atap sudah selesai teman-teman. Kemudian kita masuk berikutnya yaitu garis potong. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke garis potongan. Untuk garis potongan itu sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kan ada yang namanya garis potongan. Ini ada garis potong AA dan yang satunya garis potong BB. Jadi fungsinya apa sih teman-teman? Ini fungsinya ketika nanti katakanlah gambarannya rumah kalian dipotong di garis potongan ini dan dilihat ke arah sesuai arah ini menunjuk. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada garis potong A ke arah belakang atau ke arah belakang rumah. Otomatis ketika nanti kita gambar pun itu ada gambar potongan yang kita miliki untuk sebagai detail bangunan yang akan kita buat nanti. Kemudian kita kembali ke lembar kerja kita dan kita buat terlebih dahulu untuk layarnya, yaitu di sini garis potong atau saya singkat G potongan. Kita gunakan ketebalan garis 0,3 dan menggunakan dash dot kali 2. Bisa kalian load di sini, kalian pilih saja dash dot kali 2 lalu oke. Kemudian sini ya udah muncul, kalian pilih saja. Lalu kita gambarkan di sini teman-teman. Kita garis line dulu, bebas di sini. Kita gunakan garis potongan. Nah, di sini agar lebih rapi kita beri batasan. Jadi kita masukkan perintah XL. Nah, ini sebagai garis bantu. Jadi kita akan gunakan garis bantu dengan perintah XL. Lalu arahnya itu vertikal, V enter. Nah, ini garis bantunya itu tidak terbatas teman-teman. Jadi tidak ada ujungnya. Ini hanya sebagai garis bantu. Di sini kita offset sejauh
50 cm. Nah, di sini tinggal kita copy saja dari ujung sini ke sisi satunya dari batas ini. Nah, ini fungsinya kenapa tak offset sejauh 50 cm agar kita potong garis potongan di sini dengan perintah trim itu dia lebih rapi. Jadi kanan kirinya itu sama. Kemudian garis bantunya ini bisa kita hapus saja. Nah, dia untuk lebihannya ini akan terlihat lebih rapi. Kemudian setelah kita tentukan, ini kita tentukan dulu teman-teman. Kita akan memotong bagian rumah kita itu di bagian mana. Misal nih, akan udah punya kamar tidur di sini, dan di sini akan tampak dapur. Nah, kita akan pindahkan atau geser, pastikan tegak lurus. Itu kurang lebih di area sini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita tinggal gambarkan untuk arahnya. Jadi tadi kan ada arah potongannya. Ini ke arah atas, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita gariskan line saja, biasa di sini. Kita gunakan garis layar, garis potongan sejauh 100. Untuk penggambarannya ini bebas ya teman-teman. Silahkan kalian kreasikan sendiri. Kemudian di sini saya masukkan 35, saya 30. Lalu saya geser sejauh 35. Lalu di sini saya tarik untuk membentuk arah segitiga. Ini bisa kita ubah layarnya di sini agar dia lebih jelas menggunakan layar continuous saja. Tidak masalah. Kemudian kita masukkan teksnya untuk penggambaran keterangan dari garis potongan ini sendiri, yaitu A yang pertama. Nah, ukurannya ini sendiri kita perbesar sedikit, kurang lebih 2 kali dari ukuran yang kita gunakan normal di bangunan yang kita miliki. Jadi ini kan saya gunakannya 22. Jadi di sini ukuran font yang saya gunakan kurang lebih di angka 40. Kita ubah ke ukuran font 40. Kemudian ketika udah jadi satu sisi, tinggal kita mirror saja. Kita cari midpoint-nya. Nah, otomatis dia udah terbentuk garis potongan di sini, teman-teman. Ini untuk garis potongan AA. Kemudian kita buat untuk garis potongan yang B atau garis potong BB. Kita buat line lagi, kita lebihkan sedikit. Nah, kita atur dulu kita mau potong ini bagian mana. Misal saya geser sedikit di bagian sini. Kemudian saya pengennya itu dia memotong ke arah kiri. Jadi nanti yang bakal terlihat di potongan yang bakal terlihat di garis potongan yang gambar potongan yang akan saya buat nanti itu dinding ini dan ke belakang. Jadi saya buatnya ke arah kiri. Kurang lebih sama, kita masukkan XL. Tapi karena ini arahnya horizontal, ini kita masukkan H, enter, atau horizontal. Tinggal kita offset sejauh 50 cm. Lebih seperti itu, tinggal kita trim. Nah, untuk garis acuannya ini bisa kita hapus saja. Nah, untuk garis bagian atas pun sama. Kita masukkan XL. Ini bisa kita gunakan cara ini, teman-teman. Kita tarik di sini sampai ujung sini. Jadi dia akan membentuk garis sesuai acuan yang kita buat tadi. Tinggal kita offset saja sejauh 50 cm ke arah luar. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita trim. Kurang lebih sama ketika pembuatan garis potong AA tadi. Kemudian saya gunakan line di sini sejauh 100. Atau mungkin ini tinggal kita copy saja dari sini saja agar mempersingkat waktu. Nah, di sini kita tempel. Tinggal kita rotate. Nah, ini untuk teksnya kita ketik ulang karena agar dia membentuk horizontal. B. Kita ubah ukurannya, sesuaikan dengan garis potong A tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita mirror lagi, teman-teman, ke arah bawah. Ke arah bawah sini ya.
kita cari midpoint dari garis ini. Nah, kurang lebih seperti ini, dia sudah terbentuk di bagian bawah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk garisnya ini, skalanya kita perbesar sedikit. Untuk garis perpotongannya, PR, skalanya kita ubah 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk garis atapnya pun silahkan kalian sesuaikan lagi. Bisa kalian ubah agak besar sedikit. Seperti ini juga bisa. Nah, pastikan dia seragam teman-teman. Jadi gambarnya akan lebih terlihat rapi. Kurang lebih seperti ini untuk struktural dari bangunan rumah sederhana yang kita buat. Jadi mulai dari kusen, dinding, kemudian garis atap hingga potongan dan juga dimensi di bagian tepi ini udah terbentuk semuanya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke yaitu kita buat furniturnya. Sini. Jadi di sini saya udah punya gambarannya ketika dia udah dikasih furniture. Nah, saya hilangkan dulu agar lebih jelas. Oke, untuk pemberian furniture ini sendiri, yang pertama kalian siapkan yaitu blok-blok dari furniture yang akan kita gunakan. Misal kayak katakanlah toilet, atau di sini ada misal kursi, meja, dan lain sebagainya. Silakan ini kalian bisa akses di banyak tempat di online itu pun ada. Jadi seperti ini teman-teman untuk cara penggambarannya di sini. Semisal saya kembali ke lembar kerja di sini. Yang pertama, kalau ketika kalian udah buat garis yang garis atap dan garis potongan ini, kita bisa matikan saja terlebih dahulu untuk garis atap dan potongannya agar tidak mengganggu ketika nanti penggambaran. Di sini pun ini untuk talang cor, kita cek ini untuk arsiran bisa kita matikan saja dulu. Nah, ini ada simbol lampu bisa kita hilangkan. Nah, ini akan lebih mudah untuk kita menempel furniture yang kita miliki. Yang pertama, kita pilih dulu untuk furniture-nya di sini. Saya udah punya library-nya. Jadi kalian pilih misal yang pertama untuk kamar tidur. Saya gunakan tipe di sini. Tinggal kita copy saja. Kita blok dulu. Copy atau dengan Ctrl C di keyboard kalian. Kemudian kembali ke file dari lembar kerja kalian. Lalu kalian klik Ctrl V. Nah, di sini kalian tempel aja bebas terlebih dahulu. Ini kan untuk ukurannya masih terlalu besar ya, teman-teman. Karena di sini kan dari bidang yang kalian miliki kan kurang lebih sebesar ini. Ini kita sesuaikannya kurang lebih seperti ini caranya, teman-teman. Kita cek dulu untuk ukurannya di sini dengan perintah DAL atau DAL. Kita acuannya panjang dari tempat tidur, teman-teman. Misal ini. Sorry, ini kita ubah dulu ke furniture DAL. Kita cek ya. Nah, ini kan lebarnya 25 meter, teman-teman. Ini kan nggak mungkin ya, kurang lebih kalau ada tempat tidur sepanjang ini. Jadi untuk menyesuaikannya, misal di sini saya akan membuat tempat tidurnya itu berukuran 2 meter, teman-teman. Tinggal kita skala. Di sini kita blok atau kita pilih terlebih dahulu untuk furniture-nya. Kita masukkan perintah SC atau scale. Ini kita tarik dulu di titik sembarang, bebas. Kita tarik di sini kan kita sesuaikan ya, teman-teman. Nah, agar ini panjangnya pas di 200 cm, ini bisa kita masukkan dengan cara seperti ini. Kita masukkan saja langsung 200 garis miring. Nah, acuannya tadi berapa? Bisa kita cek di sini ya, teman-teman. 2560. Jadi 200 itu ukuran yang saya inginkan. 2560 itu ukuran yang awal dari skala ini.
Jadi kita enter saja. Nah, kita ketika dia berubah, otomatis dia udah sesuai dengan ukuran yang kita miliki atau kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Untuk mengubah skala dari properties atau furniture yang kita inginkan. Silahkan kalian tata sendiri. Oke, seperti itu. Mungkin saya contohkan sekali lagi. Misal ini, saya geser dulu. Saya ambil untuk kita cari di sini untuk lampu tidur. Nah, ini kan ada apa namanya? Furniture lampu tidur di sini, teman-teman. Ini kita copy dulu dengan perintah yang sama, Ctrl C biasa. Kemudian kita kembali ke lembar kerja kita, Ctrl V. Nah, ini kan ukurannya juga masih terlalu besar, teman-teman. Semisal nih, untuk lebarnya ini aku pengennya itu hanya berukuran 60 cm. Kita cek dulu dengan DAL dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini kan panjangnya 4 meter sendiri, teman-teman. Kita ubah skalanya. SC, enter, kita tarik dari titik sembarang, bebas. Nah, di sini tinggal kita masukkan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita klik per 450. Otomatis panjangnya dia udah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman, untuk mengubah skalanya. Silahkan kalian praktekkan. Dengan catatan, ketika kalian mengubah ukuran di sini, itu harus dengan ukuran yang ideal teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau semisal nih dari panjang dari apa namanya tempat tidur yang kalian miliki itu katakanlah hanya 100 cm, itu kan nggak mungkin. Jadi gunakan ukuran-ukuran yang masuk akal atau ukuran yang ideal seharusnya, seperti itu teman-teman. Misal katakanlah kalian ingin menempel sebuah kursi di sini. Kita cari dulu untuk file kursinya. Misal di sini. Nah, kita copy saja. Cara untuk menentukan agar apa namanya ukuran ini bisa ideal, kalau misal kursi itu bisa kita ukur dari lebar kursi itu sendiri. Jadi silahkan kalian browsing saja, kalian cek untuk lebar ideal dari kursi itu sendiri berapa, itu bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi di sini misal lebar kursi yang biasanya kita gunakan kurang lebih di angka 50, itu udah cukup per 600 karena di sini besarannya 600. Enter. Nah, kemudian ketika kita cek, otomatis lebar dari kursi ini sendiri udah sesuai dengan ukuran yang ideal, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Silahkan kalian tata sendiri, kalian atur sendiri, baiknya nanti seperti apa. Ketika kalian nanti membuat atau menempel furniture di sini, itu pastikan dengan catatan yang pertama ukuran dari furniture atau gambar yang kalian tempel di sini itu harus ideal atau kurang lebih sama dengan ukuran dari ukuran nyatanya. Nah, kemudian yang kedua tidak mengganggu dari denah gambar itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Misal nih kalian terlalu banyak menggunakan furniture sehingga gambar dari denah yang kalian miliki di sini itu justru malah tidak terekspos atau terganggu dengan adanya furniture yang terlalu berlebihan ketika kalian menempelnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pastikan itu secukupnya saja dan eh, untuk hal-hal yang kurang lebih penggambaran kasarnya saja seperti itu saja sudah cukup. Sini saya contohkan untuk hasil jadinya setelah saya menempel furniture di sini. Sini pun ada misal ada mobil nih. Kita cek ukurannya pun ini udah kurang lebih dengan ukuran nyata, kurang lebih di 5 meter. Nah,
Selain cara yang kita gunakan tadi dengan menggunakan skala, ada pun satu cara lagi teman-teman untuk mengubah ukuran dari furniture yang kita miliki. Misal gini, sebagai contoh, sebentar di sini kita copy. Nah, selain dengan cara yang tadi dengan menggunakan skala atau ketika kita cek di del atau DAL dengan menggunakan skala seperti ini, bisa juga kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita pilih dulu untuk eh, bagian apa gambar yang kita ubah untuk ukurannya. Kan karena ini untuk bathtub, akan saya tempel di bagian WC di sini. Ini saya cek dulu untuk ukurannya. Nah, ini kan untuk lebarnya sendiri kurang lebih di 135 teman-teman. Jadi anggaplah ada bathtub berukuran 135 cm, akan saya tempel di kamar mandi yang saya miliki. Ini bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kita gunakan acuan. Kita pilih dulu untuk gambarnya di sini. Ini saya hapus dulu ya. Furniturnya di sini kita pilih. Kemudian kita masukkan perintah yang namanya alik atau AL enter. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan titik acuannya. Jadi kita menggunakan dua titik acuan. Yang pertama di bagian yang akan kita ubah ke titik ini. Kemudian yang satunya dari titik ini ke titik ini. Kemudian tinggal kita enter. Kita yes. Nah, otomatis untuk bathtubnya itu sudah sesuai dari acuan yang saya ambil tadi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Misal di sini kita masukkan perintah AL, enter. Kita ambil acuannya di sini, kita klik sekali ke titik ini. Lalu acuan yang satunya dari sisi sini, kita klik sekali. Kita klik pilih lagi di sebelah sini. Tinggal kita enter. Kita pilih yes. Otomatis dia sudah menyesuaikan untuk ukurannya. Jadi kedua cara itu bisa kalian gunakan dengan cara alik atau dengan cara skala yang saya contohkan tadi, teman-teman. Nah, kurang lebih ini untuk hasil jadinya udah saya gambarkan di sini. Silahkan setelah kalian nanti menggambar furniture selesai, jangan lupa untuk apa namanya layar yang kalian matikan tadi dihidupkan kembali. Seperti itu. Nah, agar nantinya bisa terlihat gambar utuhnya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan kalian atur untuk penggambarannya tadi. Kalian tata untuk furniturnya. Dan pastikan dia tidak terlalu mengganggu untuk gambaran dari rumah itu sendiri. Misal ini, ketika dia ada teksnya di sini, itu silahkan kalian sesuaikan biar setidaknya dia tidak menabrak garis atau bidang yang lain agar terlihat lebih rapi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan bisa dipraktekkan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih untuk materi dari pembuatan denah. Cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.